semuanya, balik lagi bersama saya Salma Hoira. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pre-processing text atau pre-processing data dan juga tentang representasi data atau representasi teks. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pre-processing data. Merupakan tahap awal atau tahap utama dalam pengelolaan data pada natural language processing, yang mana pada tahap ini kita membersihkan data dari noise yang ada, seperti dengan adanya tanda baca atau ketidakseragaman huruf, atau seperti ada dalam bentuk angka. Nah, itu semua akan kita bersihkan untuk meningkatkan akurasi dari hasil model yang nanti kita dapatkan. Nah, untuk pre-processing sendiri ada beberapa tahapan atau beberapa teknik untuk melakukan pre-processing data. Yang pertama ada yang namanya tokenizing. Tokenizing itu merupakan proses memecah kata atau kalimat menjadi unit-unit yang lebih kecil atau yang biasa disebut dengan token. Habis itu yang kedua ada scaffolding, yang mana kalimat tersebut akan kita ubah menjadi seragam, menjadi huruf kecil semua. Lalu ada stop word removal, yang mana itu teknik menghilangkan kata-kata yang sepertinya tidak memiliki makna signifikan dalam kalimat tersebut, seperti dan, itu, yang, dan lain sebagainya. Lalu ada yang namanya stemming dan lemmatization. Stemming itu proses mengubah kata menjadi bentuk dasarnya, atau bisa diartikan juga dengan proses menghilangkan sufiks pada kata. Lalu ada lemmatization. Lemmatization itu sama kayak stemming, yaitu mengubah kata menjadi bentuk dasarnya namun lebih memperhatikan makna kata tersebut dalam konteks kalimat. Nah, hal-hal itu sebenarnya memiliki tujuan masing-masing ya teman-teman. Yang pertama, tujuan dari pre-processing yaitu yang pertama menyederhanakan data atau menyederhanakan teks, yang mana seperti tanda baca, kata-kata yang tadi stop word itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan dalam analisis data. Maka dari itu kita bisa menyederhanakannya dengan cara melakukan pre-processing data. Yang kedua, mengurangi dimensi. Semakin kecil dimensi data tersebut, maka akan lebih efisien dalam analisis data. Lalu selanjutnya untuk berkaitan dengan output yang dihasilkan. Jika data yang kita olah bersih dari noise, maka akurasi atau output yang kita hasilkan dari pemodelan juga akan lebih akurat. Lalu selanjutnya ada beberapa library atau pustaka yang bisa kita gunakan dalam proses pre-processing data, seperti salah satunya ada NLTK atau Natural Language Toolkit. Itu bisa kita dapatkan dengan gratis melalui Python. Nah, berikut saya akan memperlihatkan bagaimana implementasi pre-processing data menggunakan Python. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab sebagai workspace-nya. Nah, di sini saya sudah menginstal library yang tadi sebelumnya saya sebutkan, yaitu library NLTK dengan cara pip install NLTK. Sudah saya install. Lalu ada pip install Sastrawi, sama itu juga library yang bisa kita gunakan untuk pre-processing data. Lalu ada library tambahan seperti Matplotlib. Lalu ini implementasinya. Yang pertama, mengubah teks menjadi lowercase, yang mana teksnya terdapat huruf besar pada depan kata-kata negara ini ya teman-teman. Lalu bisa kita lihat, nah ini output yang dihasilkan, semua kata dalam kalimat
berhuruf kecil atau lower case. Lalu ada juga menghapus angka. Di sini kan di kalimatnya ada angka 5. Coba kita bisa menghapusnya atau melakukan preprocessing. Nah, hasilnya angka 5 tersebut sudah tidak ada. Lalu selanjutnya ada menghapus tanda baca. Nah, di sini kan ada kalimat dengan tanda baca yang banyak seperti kurung kurawal, tanda seru, tanda tanya. Nah, kita bisa melakukan preprocessing dan hasilnya sudah tidak ada tanda baca. Lalu kita bisa menghapus space kosong atau karakter kosong. Nah, ini jadi kalimat yang utuh tanpa adanya lagi karakter kosong. Lalu ada tokenizing, yaitu memecah kalimat menjadi unit-unit yang lebih kecil. Seperti ini kalimatnya kan, rumah idaman adalah rumah yang bersih. Kita coba untuk melakukan tokenizing, yaitu katanya lebih kecil dipecah menjadi token-token. Nah, mungkin itu beberapa implementasi preprocessing menggunakan Python. Selanjutnya masuk ke representasi data. Sebelumnya representasi data atau teks itu apa? Jadi representasi teks itu mengubah bentuk teks menjadi bentuk numerik atau bentuk angka, yang mana mesin dan komputer hanya dapat bisa memahami teks apabila teks tersebut dalam bentuk numerik. Oleh karena itu, dalam analisis data kita juga perlu merepresentasi data untuk mengubah teks menjadi angka agar dapat dimengerti oleh komputer atau mesin. Nah, untuk terminologi teks sendiri kan ada 5 atau ada berapa ya? Itu kan pertama ada dari yang paling kecil itu token. Habis dari token ada sentence, itu kumpulan dari token membentuk sentence atau kalimat. Nah, habis dari kalimat membentuk paragraf, yang mana paragraf itu isinya ada kumpulan beberapa kalimat. Habis dari kalimat ke dokumen. Nah, dokumen itu terdiri dari beberapa paragraf. Habis dari dokumen itu ada namanya korpus. Nah, korpus itu kumpulan kata-kata yang ada dalam seluruh dokumen dalam database. Nah, habis dari korpus ada lagi yang namanya vocabulary. Itu merupakan kumpulan kata-kata unik dari semua dokumen, yang mana kata-kata tersebut tidak ada yang berulang di dalam vocabulary tersebut. Nah, untuk representasi data sendiri atau representasi teks sendiri ada 3 metode. Yang pertama ada basic atau classic method, yang mana representasinya hanya sebatas frekuensi kata doang, tidak memperhatikan makna dari kontekstual dari kalimat tersebut. Nah, itu ada contohnya, ada bow atau back of word, dan juga ada TF-IDF, ada n-gram, lalu ada LSI, latent semantic indexing. Lalu yang kedua ada metode statistik embedding method, yang mana representasinya mendeteksi kata-kata yang similar atau mempunyai hubungan semantik. Biasanya contohnya word to fact, lalu ada glove, dan juga ada fast text. Lalu metode yang ketiga itu ada contextual embedding method, yang mana representasinya mulai masuk mendalami makna dari kata-kata yang direpresentasi tersebut. Makanya satu kata bisa memiliki banyak makna, atau juga satu kata bisa memiliki banyak vektor numberic. Contohnya metode itu ada Robusta, ada BERT, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama yang akan saya bahas yaitu pada basic atau classic method. Yang pertama ada bow, itu back of word,
yang mana bow itu sendiri kita dapat menghitung jumlah frekuensi kemunculan kata dalam sebuah dokumen atau teks. Lalu ada TF-IDF, term frequency indexing IDF. Itu tuh kalau TF itu menghitung perbandingan antara jumlah kata yang muncul dibagi dengan jumlah kata seluruh dokumen. Lalu untuk IDF itu nilai log dari jumlah dokumen dibagi dengan jumlah dokumen yang muncul kata tertentu misalnya. Lalu untuk metode selanjutnya ada n-gram. N-gram itu merupakan urutan jumlah n, urutan kata sesuai jumlah n yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya ada untuk statistical embedding method sendiri ada yang namanya word to fact dan juga fast text, atau juga itu lebih pada mendeteksi kata-kata yang memiliki kata yang sama seperti queen dan king dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya saya akan memperlihatkan implementasi beberapa metode tadi menggunakan Python ya teman-teman. Nah, di sini ada implementasi TF-IDF dengan Python. Di sini pustaka yang kita butuhkan itu ini TF-IDF Vectorized. Nah, ini datanya kita bisa ubah, kayak misalkan durian di kedai ini enak gitu. Nah, itu nanti bisa langsung keluar frekuensinya dalam bentuk 2 dimensi atau dalam bentuk NumPy array. Lalu juga ini ada salah satu metode lain dari basic atau classic method, yaitu n-gram. Itu akan perulangan sesuai jumlah n yang kita input. Kalau ini 2 bisa jadi bigram, kalau 3 jadi trigrams. Nah, ini bentuk pengulangan. Biasanya ini berguna atau berfungsi tujuannya seperti pada teks prediksi pada HP pada saat kita mengecek teks di smartphone. Lalu selanjutnya untuk metode statistical embedding method sendiri ada word to fact, ada fast text. Nah, ini salah satu implementasi statistic method menggunakan Python. Nah, di sini library yang digunakan yaitu GenSim. Itu library untuk mendeteksi seberapa kemiripan kata. Dan di sini udah saya install. Lalu ada library lainnya yang kita bisa gunakan, yaitu seperti NumPy, ada Matplotlib, ada Screenland decomposition, ada Screenland manifold, dan juga GenSim model. Nah, ini teks yang bisa kita ambil model path-nya. Nah, ini kata daftar kata yang untuk analisis seperti ada suka, cuaca, hari bagus, mobil, rusak, mudah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada PCA visualizationnya dan juga hitung kemiripan antar dua kata. Nah, mungkin itu sekian hasil penjelasan saya mengenai preprocessing dan representasi teks. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.